Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Clarissa Optalim dan rekan saya Yeni Lesmana dalam Indonesia Daily News edisi Selasa 7 Juni 2022. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Berikut 3 berita utama selengkapnya. Kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan peraturan terkait penulisan nama KTP minimal 2 kata. Aturan transaksi minyak goreng curah menggunakan eKTP menyulitkan pedagang. Upaya Polsek Binmas Kelapa Gading dalam menekan angka COVID-19 di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa, berita pertama datang dari kebijakan terbaru pemerintah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan peraturan menteri terbaru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu syaratnya adalah penulisan nama yang terdiri dari minimal 2 kata. Sejak 21 April kemarin, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan peraturan terbaru perihal pencantuman nama identitas penduduk atau KTP minimal 2 kata. Penulisan nama tidak boleh disingkat dan melebihi 60 karakter termasuk spasi. Yang baru, anak-anak yang baru ini, jadi tidak boleh disingkat. Dan pemberian nama ini harus sesuai dengan karakter, 60 karakter. Kalau ini, dan kebijakan ini paling tidak nama itu harus 2 kata. Ya, misalnya Edi Susanto gitu ya. Karena nanti kalau kurang dari atau lebih dari, mungkin kalau lebih nggak apa, kalau kurang dari 2 kata, nanti akan menyulitkan di penerbitan paspor ya. Kebijakan ini berlaku untuk anak-anak yang baru lahir serta warga yang belum memiliki KTP. Hal ini juga menjadi himbauan bagi orang tua untuk memberikan nama anak yang sesuai dengan peraturan terbaru ini. Kebijakan ini hanya untuk anak-anak kita yang berikutnya gitu loh. Bagi orang-orang tua dihimbau jangan sampai disingkat kalau memberikan nama ini. Misalnya Abdul Rosid jangan disingkat ABD Rosid. Itu contoh gitu ya. Christian Adinata misalnya. Jadi jangan CH Adinata. Dan untuk selanjutnya nama-nama ini tidak disertakan gelar keagamaan, gelar pendidikan, tidak ada gitu. Peraturan ini juga berlaku jika masyarakat yang sudah memiliki NIK ingin merubah nama mereka di kelurahan setempat. Kebijakan terbaru Kementerian Perdagangan terhadap transaksi minyak goreng curah yang menggunakan eKTP membuat pedagang sembako kesulitan dalam melakukan scan iktp pembeli melalui aplikasi yang disediakan pemerintah. Perdagangan secara resmi mengumumkan tata cara transaksi minyak goreng curah menggunakan KTP atau NIK sejak 23 Mei kemarin. Hal ini tertulis dalam siaran pers melalui website resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam siaran pers tersebut, produsen minyak goreng wajib mengunduh aplikasi Simira untuk melampirkan estimasi produksi minyak goreng curah. Di sisi lain, adanya kebijakan ini membuat pedagang merasa kesulitan untuk menjangkau stok minyak goreng curah subsidi dengan menyesuaikan jumlah stok KTP pembeli melalui aplikasi Gurih. Jadi bikin riweuh doang. Riweuh pakai KTP. Saya udah KTP-nya foto-fotoin di apa sih namanya? Itu tadi di aplikasi. Udah kita juga ngotot-ngotot sama yang beli harus pakai KTP, Pak. Kalau sekarang nggak dikirim lagi kan percuma. Pokoknya 1 jerigen cuma 20 liter harus 10 KTP. Jadi kalau saya dikirim 5 jerigen kan 100 liter. Harus di-scan di aplikasi itu 50 KTP gitu sehari. Gitu.
Jadi kalau memang nggak misalkan si ibu ini nggak bawa KTP, yang kemarin udah di-scan kan ada, kalau nggak ada lebihnya ya, yang penting 1 hari itu sekali di-scan gitu. Kalau 2 kali kan nggak bisa. Jadi ada yang udah, misalkan kemarin udah di-scan, sekarang kurang, ya udah yang itu dipakai lagi. Selain kesulitan mendapatkan stok minyak, keresahan juga dirasakan karena adanya pengawasan berulang dari aparat pemerintah setempat. Memang biar jelas gitu loh. Jadi kalau begitu kan nggak jelas. Jadi kayaknya kurang profesional dah. Udah dikontrol tiap sehari itu bisa 2-3 kali yang kontrol tahun ini. Tadi pagi-pagi udah dari Polres. Terus bentar lagi kadang-kadang dari kelurahan itu Babinsa. Kadang Babinsa 2 kali 3 kali kontrol. Kemarin aja belum yang dari ABRI lainnya gitu. Jadi kan tapi kalau ada barangnya makan enak ya. Tapi kalau nggak begini kan kurang jelas. Jadinya nggak profesional. Udah bilangnya cuman saya yang ditunjuk di Pasar Gang Kecil, cuman saya yang itu cuma 1 orang. Tapi kan datangnya begini juga sama aja bohong. Sama aja. Jadi saya juga pokoknya bikin rewelnya doang lah gitu. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Polsek Binmas Kelapa Gading melakukan strategi dan upaya untuk menekan turun angka COVID-19 di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kanit Binmas Polsek Kelapa Gading Ibtu Damun telah mengupayakan jajarannya untuk menekan angka COVID-19 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia mengungkapkan bahwa Polsek Binmas Kelapa Gading selama ini terus mengajak masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penerapannya saat ini tetap menggunakan masker, itu merupakan atensi yang dititikberatkan. Sekalipun kita dalam kondisi apapun saat ini kita masih menggunakan masker ya. Kemudian cuci tangan, jaga jarak ya kan. Mengurangi mobilitas itu saat ini masih berlaku karena saat ini masih ada COVID lah intinya gitu. Ibtu Damun sangat bersyukur bahwa pandemi COVID-19 dapat terkendali dan telah mencapai PPKM level 1. Walau begitu, ia tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas. Jadi untuk kegiatan yang kita lakukan selama ini tetap masih seperti yang lama karena kita pun juga namanya waspada ya, jadi pelaksanaan tugas yang biasa dilakukan itu tidak ditinggalkan gitu, tetap masih kita laksanakan. Bahkan apabila kita melaksanakan operasi malam hari itu kita mengimbau pada warga masyarakat yang nongkrong seperti nongkrong di jalanan, kita untuk pulang ke rumah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap di Indonesia Daily News. Kini pada generasi entok. Set 2 bola, cat 2, tek 3, yang teman 3, 2, 1, action. Terima kasih lah ya, karena gue juga tahu kalau lo emang bisa jadi dokter. Saya kayak merelakan waktu gitu untuk mendengarkan keluh kesah tuh gue. Iya, kita udah tepar guys, jadi setelah syuting hampir seharian, kami akhirnya memutuskan untuk pakai koyo. Sebagian besar orang berpikir bahwa berwisata selalu mengeluarkan budget besar untuk sekali perjalanan.
mulai dari biaya pintu masuk, tempat wisata, kuliner, hingga oleh-oleh. Namun, kini Anda tidak perlu khawatir untuk menyiapkan budget mahal untuk berwisata, karena Kebun Raya Bogor dapat menjadi solusi bagi Anda untuk berlibur dengan budget yang murah. Berlibur di akhir pekan menjadi pilihan bagi sebagian orang, baik sekadar untuk bersantai atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang tersayang. Kebun Raya Bogor menjadi salah satu tempat yang dipilih sebagai destinasi wisata yang murah dan mudah dijangkau. Hal ini terlihat dari antusias warga yang mulai memadati halaman taman, sembari melakukan aktivitas lain, diantaranya bermain bersama anak, berolahraga, mengobrol bersama teman, membuat konten untuk media sosial, dan lain-lain. Kalau terakhir kesini sih belum pernah, saya baru pertama kali, makanya diajak buat ya seneng-seneng, happy-happy aja lah. Karena kan di Jakarta juga ribet macet atau apa, penat ya, pas ngeliat kayak begini ya udahlah sambil healing aja lah kalau anak zaman sekarang mah. Ya kalau ya paling sih bikin story atau apa, terus cuman pengen untuk lebih ke penatnya Jakarta, suntuknya Jakarta sih mendingan kita ke tempat yang walaupun rame ya, tapi ya kita sendiri atau apa bisa ngeliat kayak suasana apa namanya, hutan atau apa kan, jadi kan feel-nya kan lebih beda. Jika Anda berasal dari luar Bogor, Anda dapat mengunjungi Kebun Raya Bogor dengan mengakses KRL dengan tarif Rp6.000 hingga Rp30.000 untuk sekali perjalanan. Naik kereta, kalau kereta kan Bogor Bekasi PP 10.000 kayaknya. Kesini kalau naik Grab tadi 30. Untuk menikmati udara segar di sini, Anda perlu menyiapkan uang sebesar Rp16.500 untuk hari biasa dan Rp26.500 untuk akhir pekan. Kalau kesini paling ngajak anak jalan, terus jalan keliling-keliling sambil pengenalan sih sebenarnya ke alam. Dengan harga yang murah, Anda dapat menikmati liburan singkat ditemani dengan rindangnya pepohonan dan udara yang sejuk. Dari Bogor, Jawa Barat, Fernando Oktovan melaporkan. Wah, liburan dengan budget murah ini sepertinya tuh sangat menarik ya. Terutama nih bagi kalangan anak muda gitu. Betul banget tuh Clarissa. Selain murah, tentunya juga memberikan pengalaman yang menyenangkan. Berkaitan dengan berita sebelumnya, saat ini kami sudah terhubung secara langsung dengan Kak Muhammad Ezra, seorang traveler dan konten kreator TikTok spesialis traveling low budget atau traveling dengan budget yang murah. Halo, selamat sore Kak. Bagaimana nih kabar Kakak hari ini? Halo, selamat sore. Kabar aku baik dan semoga kabar kalian juga baik ya teman-teman. Iya, kabar kita sih baik sih Kak. Nah, terus bagaimana awalnya kakak itu menyukai traveling? Oke, awal aku menyukai traveling itu berawal dari waktu aku kecil ya. Dari aku mulai SD itu aku udah sering explore nih tempat-tempat baru, kemudian destinasi-destinasi wisata baru. Dan awalnya ya dulu kalau dari kita flashback sekitar 15 tahun yang lalu, kayaknya dulu tuh masih sulit tuh mencari informasi terkait tempat destinasi wisata karena masih terbatas ya dulu jaringan internet. Jadi aku pada zaman itu masih pergi ke warnet, lalu aku browsing tempat wisata baru. Nah, biasanya aku melakukan berpergian atau kegiatan wisatanya itu di hari Sabtu Minggunya. Nah, dari SD udah mulai coba traveling low budget gitu kan. Beranjak SMP, SMA, dan berlanjut sih sampai sekarang. Jadi gitu awal mulainya. Nah kan kakak sendiri udah sering traveling nih. Trip kemana aja yang paling murah dan trip mana aja yang paling mahal yang pernah kakak lakuin? Oke, trip paling murah. Mungkin aku bisa menggolongkan ke dalam dua kategori ya. Yang pertama, wisata di dalam kota. Kalau untuk wisata di dalam kota, biasanya traveling yang murah ya aku keliling-keliling kota aja gitu. Dengan menggunakan transportasi umum dan kulineran di kawasan kuliner. Kemudian kalau untuk keluar kota, tujuan traveling yang paling murah ya Bogor atau Puncak sih. Kalau untuk traveling paling mahal yang pernah budget traveling paling mahal yang pernah aku keluarin waktu aku pergi ke so far sih luar negeri ya. Sama kalau di Indonesia
ke daerah timur kayak daerah Makassar, Papua, dan kalau kita pergi ke barat ya ke Pulau Sabang. Jadi itu sih yang paling mahal dan paling murah. Nah, kalau dari kakak sendiri, dari mana kakak mau buat konten TikTok dengan budget yang murah itu? Dengan konten yang traveling yang murah? Oke, awal mulanya ya kayaknya tidak dapat dipungkiri ya, banyak konten creator di TikTok itu muncul ketika masa pandemi di awal tahun 2020. Nah, saat itu aku mencoba memanfaatkan aset-aset yang pernah aku punya aja, kayak foto-foto atau video-video aku waktu aku jalan-jalan dahulu gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah dapat antusias positif dari masyarakat luas, dan akhirnya hingga berlanjut sampai sekarang. Karena menurut mereka konten TikTok aku itu nggak sekedar konten yang menghibur aja, tapi sekiranya kalau dari mereka beranggapan bahwa itu sangat bermanfaat bagi mereka ya. Kalau aku sih menganggapnya oh ya udah aku buat aja, kalian nikmatin, entah kalian mau manfaatkan atau kalian hanya sekedar hiburan aja, selagi mengisi waktu luang waktu itu. Jadi gitu awal mulanya masuk ke platform TikTok. Oke. Bagi Kak Ezra sendiri, bagaimana sih cara merencanakan liburan low budget? Cara merencanakan liburan low budget, yang pertama kalian harus preparation ya. Yang pasti go no go itemnya kayak browsing tempat tujuan wisata, kemudian kalian browsing juga nih kira-kira alternatif transportasi. Misalkan pilihan transportasi yang pertama mahal, mungkin kalian harus browsing apakah bisa dengan pilihan transportasi yang lainnya. Kemudian kayak contoh alternatif penginapan, misalkan penginapan A itu mahal, oke, kita cari penginapan B. Nah, dari situ kalau kalian udah matang di preparation, tentunya jalan-jalan kalian atau kegiatan traveling kalian akan lebih terencana, lancar, dan tanpa hambatan lah. Seperti itu kira-kira kalau menurut aku ya, matang di perencanaannya aja sih. Gak mesti butuh waktu yang lama untuk merencanakan, dadakan pun bisa, asalkan ya memang perencanaannya sudah matang. Jadi gitu. Oke, dari kakak sendiri nih biasanya mendapatkan informasi dari mana sih terkait dengan rute perjalanan, misalnya kereta transit gitu? Kalau untuk informasi terkait transit kereta api, karena aku bekerja di perkereta apian, harusnya kayak udah lebih tahu, dan ditambah browsing dan suggest dari teman-teman sih, kayak nyoba kereta ini dong, kesini tuh kayaknya lebih murah deh, atau enggak kayak Kak bikin transportasi biaya transport murah dari Jakarta ke Banyuwangi. Dan dari situ aku explore kira-kira kereta apa aja nih yang bisa kita pakai, atau enggak kereta yang bisa kita gunakan, dan transitnya dengan kereta apa gitu, sehingga menekan biaya perjalanan. Jadi seperti itu. Oke, dari kakak sendiri mungkin ada tips dan trik untuk liburan low budget nih buat para pemula yang pengen liburan kayak low budget kayak kakak gitu. Tips and triknya yang penting, yang pertama kalian izin ke orang tua kalian dulu ya, karena itu hal yang sering aku lewatkan ketika traveling low budget. Kemudian takutnya kan ada kejadian darurat gitu ya terkait biaya. Kemudian yang kedua, pokoknya kalian harus matangkan rencana kalian. Dan yang ketiga, jangan pernah bawa budget pas-pasan, karena kebutuhan yang tidak terduga itu pasti akan selalu ada. Kalau menurut aku kayak gitu. Ini yang aku simpulin dari bincang-bincang bersama dengan Kak Ezra ini. Yang pertama, kita ini harus matang di preparation nih, kalau misalnya kita mau traveling gitu. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa nanya-nanya nih sama teman-teman yang kalau mengenai informasi tentang transportasi gitu. Dan juga jangan lupa untuk memprepare juga untuk budgetnya tidak membawa dengan pas-pasan nih, karena kan kita juga tidak tahu ya Kak, kebutuhan apa aja yang nanti dibutuhkan secara dadakan. Oke, terima kasih buat Kak Ezra sendiri yang udah meluangkan waktunya buat sharing ke kita nih tentang traveling low budget gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga loh, sebuah kehormatan telah diundang oleh kalian.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap di Indonesia Daily News. Pemirsa, PT KAI secara resmi mengumumkan perubahan rute KRL sejak minggu lalu. Adanya perubahan tersebut membuat masyarakat merasa kebijakan baru ini kurang efektif. Pemberlakuan perubahan rute KRL atau switch over kelima di Stasiun Manggarai sudah berjalan selama 2 minggu. Switch over dilakukan untuk mengoptimalkan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian rute jalur Bogor dan Bekasi. Stasiun Manggarai kini hanya melayani rute Bogor ke Jakarta Kota dan Bekasi ke Kampung Bandan. Perubahan rute yang dilakukan membuat pelanggan komuter lain merasa kurang efektif. Berikut tanggapan dari pelanggan komuter lain. Ada perubahan ini ya, awalnya sih juga kayak bingung gitu kan, soalnya kan kayak sosialisasinya kan agak lambat gitu kan, tapi ya lama-kelamaan sih udah berapa hari ini ya jadi mulai terbiasa sih gitu, meskipun agak kikuk gitu. Kalau untuk perubahan rute ini sih juga kayak, kalau bagi pendapat saya sih cukup sih, kayak cukup membantu aja sih gitu loh. Tapi untuk beberapa orang yang lain tuh kayak agak kurang gitu, jadi memperibet gitu, mempersusah. Perubahan rute kelihatannya lebih ini sih sistematis gitu, dan jadinya lebih teratur orang-orangnya, tapi lebih kelihatan padat karena kan biasanya mencar-mencar. Sebenarnya kalau saya nih sebagai Cikarang lain, sebenarnya kayaknya nggak ada perubahan. Malah soalnya kan yang berubah kan dari Cikarang ke Sudirman ya, sedangkan saya hanya sampai di Manggarai. Jadi sebenarnya dari saya nggak terlalu berpengaruh. Tapi mungkin jadwal kereta sebenarnya juga sama aja. Saya kira setelah perubahan ini jadwal kereta dari Cikarang akan banyak, ternyata sama aja. Jadi tetap saya menunggu lama di stasiun Cikarang yang untuk mendapatkan kereta ke arah Manggarai. Pemirsa, pemerintah melakukan revitalisasi Kota Tua yang menyebabkan perubahan jalur dan penumpukan kendaraan di sekitar wisata Kota Tua. Sudah hampir 3 bulan sejak pemerintah melakukan revitalisasi di wilayah Kota Tua, memberikan dampak buruk bagi pengendara. Pasalnya, jalur yang dibuka hanya satu dari halte Fathahillah menuju stasiun kota. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan yang berakibat kemacetan. Ya, nanti arahan kan ke Jalan Kemukus tuh, sampai stasiun kota. Tidak hanya pengendara saja, dampak buruk juga dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dampaknya kita nggak menetap, ya. Jadi ke sana ke sini, emang itu udah resiko kali ya. Karena kita nggak ibaratnya tuh lokal apa gimana ya, ilegal ya. Ya, nggak ada yang ibaratnya tuh apa sih kata lain itu, nggak ada tempat gitu, nggak ada tempat yang terjamin, liar lah. Ya, jadi bebas kesana kesini karena kami pakai gerobak kan. Menurut pelaksana lapangan Abbas, tujuan pemerintah setempat melakukan revitalisasi wilayah Kota Tua adalah untuk mengembalikan keindahan seni lama di wilayah Kota Tua.
Pemirsa, pembangunan MRT fase 2 di Glodok, Jakarta Barat menyebabkan perubahan jalur bagi para pengendara. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan jalur lalu lintas. Dan saat ini kita sudah terhubung langsung dengan reporter Fernando Oktovan yang sudah berada di Glodok, Jakarta Barat. Baik, selamat sore Fernando Oktovan. Bagaimana kondisi di sekitar Glodok, Jakarta Barat? Iya Karisa dan ini saat ini saya berada di persimpangan area Glodok, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan kami, kemacetan di area persimpangan mulai menumpuk pada siang tadi. Dan pada saat ini kondisi lalu lintas sudah mulai lancar. Kemacetan pada siang tadi disebabkan karena adanya perubahan arus dari jalur utama menuju kawasan Kota Tua dari Jalan Hayam Wuruk, di mana jalur tersebut yang biasa dilalui oleh angkutan umum dan juga mobil pribadi kecuali Transjakarta. Namun saat ini sekitar jam 6 sore, kondisi lalu lintas sudah tidak tersendat dan sudah mulai lancar. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Clarissa dan Yeni di studio. Baik, terima kasih Fernando Oktovan atas informasinya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap di Indonesia Daily News. Teruntuk sahabat terbaikku, terima kasih sudah mau bertahan dan membantuku untuk menghadapi semua ini. Terima kasih sudah mau menjadi sahabatku. I'm glad to be your best friend. Masih dengan informasi seputar lalu lintas, kemacetan kembali terjadi di Mall Arta Gading, Jakarta Utara akibat dari pembangunan polder yang dimana beberapa ruas jalan terpaksa ditutup. Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan depan Mall Arta Gading, Jakarta Utara diakibatkan oleh proyek polder oleh pemerintah setempat. Hal ini dirasakan oleh pengendara taksi konvensional Abdul yang seringkali dihadapkan kemacetan ketika melintasi wilayah tersebut. Kalau kemacetan sih nggak tentu ya antara ininya, karena kita tuh waktu-waktu kadang lagi padat bisa sampai 5 menit atau 10 menit gitu kan. Tapi kalau lagi lebih padat ya kadang-kadang suka kurang gitu, lebih gitu kan. Kita nggak terlalu lihat jalurnya juga gitu. Sebelumnya, proyek polder dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebanjiran di daerah Kelapa Gading. Proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Menjelang ulang tahun Ibu Kota DKI Jakarta, rasanya tidak lengkap kalau tidak menikmati kulineran Jakarta. Ada banyak makanan dan minuman khas Jakarta yang bisa Anda cicipi. Untuk itu, reporter Felicia akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner khas Ibu Kota Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Tua, Jakarta Barat. Berbagai makanan khas Jakarta tersedia di sini. Bisa dilihat di belakang saya banyak jenis pilihan jajanan yang bisa kita temui. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Setelah seharian mengeksplor ibu kota, kini saatnya memasuki waktu Indonesia bagian kuliner. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi wisata Kota Tua untuk mencicipi kuliner khas Jakarta. Kuliner pertama yang akan saya coba adalah kerak telur, yaitu makanan khas Betawi yang dibuat dari bahan dasar beras ketan putih, telur ayam atau bebek, dan taburan ebi kering di atasnya. Oke, ini dia kerak telurnya. Kita langsung coba aja deh.
enak, terus bumbunya juga pas. Nah ini tuh ada rasa smokingnya karena dibakar pakai arang kan. Walaupun tanpa minyak, ini tuh nggak bikin kerak telurnya tuh berasa kering gitu. Telur sangat sulit ditemukan di jalan-jalan besar ibu kota, sehingga makanan ini sudah jarang dikenali oleh generasi sekarang. Menurut saya, dia jadi makanan khas Betawi, emang zaman dulunya makanan bangsawan Betawi dulu. Pertama penasaran nih. Penasaran? Iya. Terus? Kedua rasa pas masaknya orang penasaran lagi. Oh, penasaran sama cara masaknya. Cara masak, apalagi kan sering disiarin. Oh, iya. Ya untuk melestarikannya ya jalan satu-satunya harusnya difasilitasin gitu kan, supaya jangan sampai hilang. Oke, tadi kita udah cobain yang asin-asin dan gurih. Sekarang kita bakal cobain yang manis-manis dan segar. Setelah menghabiskan kerak telur, saya ingin mencari yang manis tapi segar. Dan ini dia, selendang mayang. Kita langsung pesen aja ya. Mas, saya pesen satu ya. Selendang mayang merupakan minuman khas Betawi yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Campuran kue lapis berwarna pink hijau yang terbuat dari tepung sagu aren dan disiram dengan santan dan gula merah membuat tampilan minuman ini menjadi cantik. Ya, es selendang mayangnya. Kita aduk dulu ya. Segar banget nih. Kita langsung coba aja. Enak banget. Ini ada rasa manis, manisnya tuh dari sirup. Jadi manisnya tuh pas gitu lah, nggak berlebihan. Dan ada rasa gurihnya juga sih dari santan kelapa. Saya doang di sini di Kota Tua. Cuman kita dibudayakan gitu, khas Betawi gitu. Cuman yang di sini kerak telur, selendang mayang. Ada kerak telur, ada selendang mayang gitu. Ini kan satu orang-orang kan penasaran. Satu saya jualan alami, nggak pakai pewarna, pemanis nggak alami semua. Pemirsa, itu dia jajanan khas Jakarta yang bisa Anda coba. Bagi Anda yang mencoba, bisa langsung datang ke Kota Tua untuk mencicipi berbagai pilihan jajanan yang ada di sini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati waktu untuk bersantai tapi dengan pengalaman baru, Anda bisa mengunjungi Kampung Galeri di Kebayoran, Jakarta Selatan. Tidak hanya sebagai tempat tongkrong biasa, di sini Anda juga bisa menjelajahi berbagai barang antik dari zaman ke zaman. Daerah Jakarta Selatan tidak hanya menyuguhkan bangunan pencakar langit, tapi juga menyediakan tempat tongkrongan yang asik dan terlihat sederhana. Tak perlu berjalan jauh, hanya memakan waktu 3 menit dari stasiun Kebayoran. Di sudut Jalan Masjid Al-Huda, Anda akan menemukan tempat tongkrongan bernama Kampung Galeri. Dirikannya tempat ini timbul dari keresahan pemilik Kampung Galeri, Ivan Moninka, karena kesulitan mendapatkan kaset lagu. Tidak seperti tempat tongkrongan kebanyakan, Kampung Galeri turut memamerkan barang-barang antik. Banyak barang seperti radio tua, patung, buku novel, poster dan foto artis, lukisan, dan lainnya. Kampung Galeri ini dibangun tahun 2010 dan baru punya nama 3 tahun kemudian di 2013, Kampung Galeri. Dan baru punya kegiatan itu di 2017 gitu, 2017. Dan sampai sekarang kita masih ada kegiatan, beberapa ada kegiatan. Mungkin kita kemarin agak break dikit karena ada pandemi, ya kita nggak ada kegiatan. Jadi Kampung Galeri ini sebenarnya konsepnya adalah suatu galeri. Konsepnya adalah kampung. Kami ada beberapa galeri yang menyediakan barang-barang yang saya pajang. Itu barang-barang hobi saya dan barang-barang yang pernah hampir hilang dan punah. Jadi konsep kampung ini kita lengkapi dengan dari masukan dari teman. Kenapa nggak dibikin tempat nongkrong sekalian? Kenapa nggak dibikin warungnya? Kenapa nggak dibikin kopinya? Jadi saya penuhi apa keinginan dari teman-teman. Akhirnya saya buat, jadi saya untuk melengkapi. Galeri layaknya seperti tempat eksibisi dan kafe bagi Ivan. Tempat ini memamerkan banyak koleksi pribadi, bahkan sumbangan dari teman-teman kaula muda lainnya. Tidak hanya itu, Kampung Galeri juga menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Lokasi tempatnya memang cukup tersembunyi, tapi dapat memanjakan mata juga menghilangkan rasa penat. Pertama, mungkin karena tempatnya juga kayak jalanan umum aja, jadinya kita juga gampang buat aksesnya. Cuman mungkin susah parkirnya aja ya, jadi harus nyari parkir yang proper juga. Tapi
overall tempatnya enak. Terus habis itu kalau mau nyari barang-barang lama, barang-barang thrifting juga enak juga. Dari Kebayoran, Jakarta Selatan, Wesyana Tirta melaporkan. Informasi ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini. Saya Yeni Lesmana dan rekan saya, Larissa Oktalim, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.